وعلى آله وأصحابه المجاهدين الظاهرين الطيبين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan ayat kita, kajian kita surah Al-Maidah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindungmu, penolongmu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi penolong bagi kelompok yang lain. Wa may yatawallahum minkum. Siapapun di antara kamu orang-orang beriman yang menjadikan Yahudi Nasrani sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai penolong, fa innahu minhum, maka orang itu masuk dalam kelompok mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum atau orang-orang yang zalim. Ini ayat yang 2017 ramai. Herannya cuma 2017 doang ramainya, sekarang nggak ramai lagi. Kemarin waktu pemilu nggak ramai juga. Padahal banyak calon DPR juga diusung, juga non-muslim juga ada. Ada nggak? Ayat ini larangan bagi orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung, sebagai penolong. Aila ta'tamidu alal istinsari bihim. Jangan kalian menggantungkan diri alal istinsar untuk mendapatkan kemenangan atau pertolongan dengan mereka. Wala tu'ashiruhum mu'asyaratal ahbab. Dan jangan kau gauli mereka seperti menggauli orang-orang yang kamu cintai. Maksudnya menggauli mereka jangan seperti kau menggauli orang-orang mukmin yang seharusnya kau cintai. Ruya diriwayatkan anna Ubadah ibn Samit ja'ila Rasulillah SAW. Diriwayatkan bahwa sahabat Ubadah bin Samit datang kepada Rasulullah, fatabarra'a indahu min muwalatil yahud. Beliau melepaskan diri di hadapan Rasul dari perlindungan atau perwaliannya kepada orang-orang Yahudi. Karena suku Hajraj itu, beliau ini kan dari suku Hajraj, Ubadah bin Samit. Itu memiliki hubungan perjanjian untuk saling membantu dan saling menolong dengan orang-orang Yahudi. Nah, pada saat itu Ubadah bin Samit menyatakan berlepas diri dari perjanjian tersebut. Jadi tidak lagi mengandalkan mereka. Ini kalau dalam dunia diplomatik sekarang namanya hubungan diplomatik antara dua negara gitu ya. Kalau negara ini diserang maka yang ini akan nolong gitu. Namanya hubungan diplomatik. Di masa itu suku Aus dan Khazraj kan selalu perang dulu itu. Nah, mereka masing-masing punya hubungan erat dengan kelompok-kelompok Yahudi yang ada di Madinah. Ada yang bergaul dengan Qainuqa, ada yang dengan Bani Nadir, ada yang Bani Quraidah. Jadi nanti kalau diserang mereka dapat bantuan. Kalau lagi perang dapat sokongan. Itu namanya saling membantu, menjadikan mereka sebagai penolong atau
pemberi pertolongan gitu. Setelah terjadinya perang Badar, sebelum terjadi perang Uhud, ini ada penegasan harus orang Islam itu berpihak kemana. Maka Ubadah bin Samit datang kepada Rasulullah menyatakan berlepas diri dari pertalian mereka yang selama ini sudah terjalin antara kaum Khazraj dengan orang-orang ya Yahudi, dan menyerahkan hubungan dan pertalian itu hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak lagi mengandalkan pihak lain. Faqala Abdullah bin Ubay Ra'isul Munafikin. Di sisi lain ada orang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya munafik. Di hadapan Nabi dia ngomong juga, la atabarra'u minhum. Saya tidak melepaskan hubungan saya dengan Yahudi. Saya tidak melepaskan hubungan saya dengan orang-orang yang selama ini sudah kami punya hubungan. Li'anni akhafud dawair. Karena kenapa kami tidak melepaskan hubungan? Kami mengkhawatirkan di kemudian hari akan terjadi dawair itu dairah, kekalahan, kehancuran kaum muslimin. Iya kalau perang Uhud menang, kalau kalah kami mau berlindung kepada siapa? Paham nggak steknya? Gitu. Maka turun ayat ini. Orang beriman itu harus punya sikap tegas. Perlindungan kita hanya kepada Allah. Tolong menolong kita dalam urusan membela agama, itu urusannya kita dengan kita. Masa membela agama ngandelin orang kafir? Nggak mungkin dong. Jelas nggak konteksnya nih? Ya. Kan dari kemarin kita sedang ngomongin konflik antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi gitu. Pada saat perang Uhud itu kan kondisi memang sangat kritis kondisinya. Walaupun menang dalam perang Badar, pasukan Islam tidak memadai untuk menghadapi orang-orang kafir yang datang dari Mekah. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 3.000 orang. Sementara kaum muslimin yang siap ke medan perang hanya 1.000. 1.000 di tengah jalan nanti digembosi oleh Ubay bin Salul, sehingga 300 balik pulang. Berengseknya si Ubay ini, si Salul. Gitu. Tapi begitu-begitu dia punya anak namanya Abdullah juga, pengikut setia Nabi. Bapaknya biang kerok, tapi anaknya gak ikut bapaknya, ikut Nabi. Brengsek dia ini. Dia nggak mungkin kami memutuskan hubungan kami yang selama ini sudah terjalin dengan Yahudi. Ya kalau umat Islam menang, kita bisa mengandalkan kekuatan orang Islam penuh. Kalau kantar kalah gimana? Jadi dia ini kayak kita juga modelnya, kalau apa-apa begitu main dua kaki. Cari aman. Nggak yakin kalau umat Islam bakal menang. Maka turun ayat ini. Jadi konteksnya itu ya. Perang antara kaum muslimin dengan orang kafir dalam rangka mempertahankan, memperjuangkan agama, bukan persoalan memperebutkan jabatan. Dan bawa ayat ini tuh, paham ya? Tapi nanti ketemu lagi ayatnya, yang pantas dijadikan wali, yang dijadikan penolong, pelindung bagi orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah.
berteman dekat, berkongsi itu dengan sesama kaum muslimin, itu yang diutamakan dalam relasi atau hubungan internasional. Hari ini nggak bisa dipungkiri, kalau ada dua blok hari ini, blok timur dan blok barat. Blok timur ada Rusia, ada Cina. Blok barat ada Amerika dan sekutu. Di mana umat Islam adanya? Negara-negara Islam terbelah. Yang kaya-kaya ke Amerika sono, yang rada susahan ke Rusia. Dalam konflik sekarang antara Amerika sekutu dengan Iran, coba lihat. Ini kalau mau pakai ayat ini, Saudi mentok ini. Saudi dan negara Timur Tengah yang punya relasi akrab dan harmonis dengan Amerika, bahkan menyediakan negerinya untuk menjadi pangkalan militer menyerang Iran. Tapi orang mereka berdalih juga, itu kan Syiah. Islamnya Syiah, bukan Islam Ahlus Sunnah. Syiah itu katanya kafir juga, sama aja. Ya main dalil lah. Hanya yang bermain bukan dalih sebenarnya, bukan dalil, tapi dalih, mencari pembenaran. Bahkan seorang imam besar Masjidil Haram bilang Saudi dan Amerika adalah penjaga perdamaian dunia. Keren kan bahasanya. Dan bahkan ada di kelompok mereka yang memfatwakan zakat itu boleh diserahkan ke Amerika. Ini paling ngaco ini, kacau. Serem banget itu. Hah? Iya. Masuk dalam kategori mu'al mu'allafati qulubuhum. Orang yang diharapkan jiwanya itu membela kaum muslimin. Kalau kita nyumbang mereka, mereka akan lindungi kita. Loh, di mana kok Amerika dianggap mu'allaf? Mu'allafnya dari mana? Itu dalam konteks global. Ya, ayat ini nggak bisa disingkirin, walaupun kaitan dengan begitu tuh urusan-urusan politik, nggak jauh juga kalau mau dibawa nanti urusannya ke agama juga kan. Apalagi yang mau dianjurin sesama muslim, walaupun beda mazhab, kira begitu. Ya itu masing-masing punya pandangan ya, kita nggak. Jadi kalau ada konflik yang terjadi, persoalan menegakkan kebenaran, ya kita tetap membela pihak yang benar. Keberpihakan kepada orang-orang Islam ya harus kita utamakan. Kalau konfliknya antara muslim dan kafir, gitu. Konfliknya konflik apa? Ya konflik yang bersifat agama, artinya yang kaitan dengan urusan keimanan. Kalau urusan jabatan nggak masuk itu urusannya. Kan sampai begitu jabat kok belum tentu benar juga kan. Kalau masalah jabatan, justru persoalannya di Islam itu kan pecahnya juga nggak jauh dari urusan-urusan politik. Gitu. Intik-intik politik yang menyebabkan Islam terbelah di zaman Daulah Umayyah, berlanjut terbelah lagi pada zaman Daulah Abbasiyah. Bahkan jauh sebelum Umayyah, cikal bakalnya sudah terbelah kaum muslimin dalam urusan politik antara kelompok Muawiyah dan Sayyidina Ali, yang satu dihujat oleh kelompok Muawiyah yang menuntut balas atas kematian Sayyidina Utsman bin Affan yang melahirkan perang, namanya perang Siffin. Puluhan ribu, bahkan katanya ratusan ribu kaum muslimin terbunuh. Itu, dan sebelumnya ada lagi perang Jamal, namanya Waqatu Jamal. Perang antara Sayyidina Ali, kelompok Sayyidina Ali dan pendukungnya dengan Abdullah bin Zubair. Yang di kelompok situ ada Siti Aisyah bahkan, yang menunggangi unta besar. Sehingga dikenal perang itu namanya Waqatul Jamal, perang unta. Kalau soal itu ada soal ijtihad. Sayyidina Ali berijtihad, Muawiyah berijtihad,
Ya, kita dalam pandangan kita yang benar Sayyidina Ali. Tapi dengan Siti Aisyah, ente mau bilang yang mana? Makanya kita lebih baik diam. Persengketaan yang terjadi antara para sahabat yang semua mereka itu punya pertimbangan, kita lebih baik diam. Nah, kita kembali kepada poin utama ayat ini. Jangan menyandarkan bantuan, pertolongan dari orang kafir ketika orang Islam ya sedang bersengketa dengan orang kafir. Kita harus tegas kita berdiri di mana. Jangan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Dia main dua kaki. Ubadah bin Samit tegas. Saat ini saya putuskan hubungan dengan mereka. Wa qala Suddi, Imam As-Suddi berkata, lamma kanat waqi'atu Uhudin. Ketika terjadi perang Uhud, istaddal amru ala ta'ifatin minan nas. Terjadi persoalan besar pada sekelompok manusia. Wa takhawwafu an tudala alaihimul kuffar. Mereka khawatir ya, orang-orang kafir akan menguasai mereka. Wa qala rajulun minal muslimin. Lalu ada seorang muslim berkata, ana alhaqu bi fulan al-yahudi. Saya akan menjalin hubungan dengan si fulan, orang Yahudi. Wa akhudhu minhu amanan. Dan saya akan mencari perlindungan. Inni akhafu an tudala anil yahud. Sesungguhnya saya dalam kekhawatiran Yahudi akan berkuasa nanti. Wa qala rajulun akhar. Seorang lagi berkata, ana alhaqu bi fulan an-nasrani min ahli Syam. Saya akan menjalin hubungan dengan orang Nasrani dari negeri Syam. Wa akhudhu minhu amanan, dan saya mengambil perjanjian perlindungan. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Orang Islam itu nyari perlindungan jangan kepada orang kafir. Berlindunglah dan saling melindungi sesama orang beriman. Waqala Ikrimah, nazalat fi Abi Lubabah ibnul Mundir. Ayat ini turun pada Abi Lubabah bin Mundir, ba'athahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidah, yang diutus oleh Nabi ke Bani Quraidah. Hina hasarahum. Ya, tatkala Rasulullah mengepung Bani Quraidah, fastasyaruhu fin nuzul. Lalu mereka minta musyawarah kepada Nabi untuk bisa keluar dari kepungan itu. Wa qalu, dan mereka berkata, ma yasna'u bina idza nazalna. Apa yang akan diperbuat oleh beliau apabila kami ini bisa lepas, kami mau turun, maksudnya mau jangan dikepung. Nah, saat itu faja'ala asbi'ahu fi halqihi ayat annahu yaqtulukum. Abu Lubabah meletakkan jari tangannya di lehernya, bahasa kita begitu tuh, mati lo, itu kalau macam-macam ini. Annahu yaqtulukum, bahwa dia akan diperangi oleh Nabi. Itu nanti kaitannya dengan Bani Quraidah, itu nanti ada perang setelah perang Uhud. Bani Quraidah itu nanti perangnya setelah perang Khandaq, perang Bani Quraidah. Yahudi ini brengsek dia itu, kalau termasuk saat Nabi dikepung oleh pasukan Azab yang disebut dengan perang Khandaq. Umat Islam sedang kritis kayak begitu, malah mereka memata-matai kaum muslimin dan memberikan informasi kepada orang-orang kafir itu. Ya. Titik-titik lemah dan di mana mereka bisa masuk, dan mereka siap membantu orang kafir ikut menghancurkan Madinah, padahal mereka tinggal di Madinah dan sudah terikat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Itulah brengseknya. Makanya setelah perang Khandaq, Nabi habisin mereka semua karena telah melanggar perjanjian. Nabi perangi mereka itu. Jadi diperangi bukan kafirnya ya, yang diperangi itu apanya? Brengseknya itu. Kemarin saya katakan, Islam ini kan tidak memaksa orang untuk beriman. Dikasih pilih oleh Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa
Falyakfur, yang mau beriman silakan, yang mau ingkar juga silakan. Risikonya inna a'tadna lizzalimina nar. Bagi yang kufur, yang ingkar, kami siapkan neraka. Itu aja sudah. Mau pilih mana? Enggak dipaksa. La ikraha fiddin. Tapi ketika orang tidak mau beriman, bukan sekedar tidak mau beriman, dia menolak iman, lalu memusuhi orang beriman, merusak keimanan, berpotensi menghancurkan, gitu, menghancurkan, membuat kehancuran dan kerusakan, maka perilakunya itu yang diperangi itu, bukan karena kekafiran. Sampai kapanpun bahasa Quran la ikraha fiddin itu berlaku, nggak ada paksaan dalam Islam. Orang mau beriman ya alhamdulillah, itu kita harapkan. Dia nggak mau beriman ya nggak apa-apa, tuh hak dia dengan segala risikonya. Tapi kalau mereka memusuhi orang beriman, itu mengancam keimanan, merusak keimanan, maka dia harus diambil tindakan. Itulah perang yang melatar belakangi perang selama ini dalam Islam. Jadi nilai damai yang diusung Islam nggak pernah usang, tetap saja, karena perang dalam Islam itu dalam rangka mewujudkan damai. Artinya orang-orang yang tidak suka damai, orang yang tidak bisa hidup berdampingan, mau menang sendiri, maka orang-orang itu harus diperangi. Maka perang dalam Islam adalah menuju damai. Nanti jawab, ente kalau di debat sama orang kafir jawabnya begitu, nggak bisa jawab lagi. Kemudian ba'duhum awliya'u ba'din, ay ba'du kulli fariqin min dainikal fariqaini awliya'u ba'din akhara min dalikal fariq. Artinya sebagian kelompok dari dua kelompok itu menjadi penolong pelindung kelompok yang lain. La minal fariqil akhor, bukan dari kelompok yang lain. Jadi satu sama lain gitu ya. Ya Yahudi sama Nasrani kan nggak pernah akur. Yahudi atau tur Yahudi, Nasrani juga sama-sama Nasrani. Emang orang Yahudi demen sama orang Nasrani? Kagak, orang Nasrani diludah-ludahin orang Yahudi. Di Indonesia ada yang songong banget belain orang Nasrani, belain Yahudi, sampai di sana diludahin orang Yahudi. Jerasa dia. Emang dia demen kali Yahudi sama orang-orang Nasrani. Emang yang memberikan arahan petunjuk kepada Romawi untuk menyalib Nabi Isa siapa? Yang bukan nyalib Nabi Isa, ada orang yang diserupai Nabi Isa. Yang memusuhi Nabi Isa lah sini. Kan orang Yahudi. Yang berkuasa orang Romawi. Yahudi lah yang punya jasa memberikan informasi. Bertindaklah penguasa Romawi saat itu. Jadi nggak ada cerita. Jadi kalau Yahudi berkawan sama Yahudi pantas, berlindung dengan Yahudi pantas. Nasrani berlindung dengan Nasrani juga. Bahkan boleh jadi Nasrani berlindung sama Yahudi bisa. Boleh jadi pantas sekarang sama-sama kafirnya gitu. Tapi orang berislam berlindung sama orang Yahudi, berlindung sama orang Nasrani, nggak ada nalarnya. Dalam konteks apa? Dalam konteks pembelaan terhadap agama. Gitu. Dalam konteks muamalah, ya, relasi hubungan dagang antar negara Islam dan negara non-Muslim, boleh nggak? Ya boleh. Kita juga aja belum orang kafir, boleh nggak? Boleh, nggak ada urusan tuh mah. Banyak orang Islam bosnya orang kafir, maklarnya orang Islam bosnya orang kafir, ada nggak? Banyak. Yang nanti disuruh beli tanah, dia punya duit, ini jalan ente di komisi, boleh? Ya boleh. Mau urusan duniawi. Ini yang tidak boleh itu ketika orang Islam diperangi kita malah membela orang kafir, itu yang nggak boleh. Ujungnya wa may yatawallahu minkum, siapapun di antara kamu
yang menjadikan mereka orang-orang kafir itu sebagai pelindung, ya masyarul mukminin, fa innahu minhum. Maka orang yang menjadikan orang kafir sebagai pelindung itu dia masuk dalam kategori orang kafir. Wa huwa min ahli dinihim. Ini Syekh Nawawi Syekh Nawawi tegas sekali sini, bahwa min ahli dinihim. Kenapa alasannya? Fa innahu la yuwali ahadun ahadan illa wa huwa anhu radin. Karena seseorang tidak menjadikan orang lain sebagai pelindung, penolong, andalan, ya, kecuali dia sendiri ridho dengan orang itu. Fa idza radiyanhu, kalau dia ridho dengan orang itu, berarti radiya dinahu, dia ridho dengan agamanya. Fasara min ahli dinihi, maka dia walaupun Islam, karena ridho dengan kekafiran, maka dia sama saja dengan kafir. Wahada ala sabilil mubalaghah fi zajri. Ini penegasan ini jalannya jalan mubalaghah, artinya sudah ancaman maksimal. Ya. Artinya jangan sampai terjadi gitu. Kalau kamu sampai kayak begitu, ada orang Islam, Muslim lagi di lagi diperangi orang kafir, ente malah nyumbang orang kafir untuk ngancurin orang Islam. Di mana imanmu? Namanya mubalaghah fi zajri, dalam an izhari suwaril mualat, ya. Ancaman jangan sampai kita menampakkan, menegaskan pembelaan kita kepada orang kafir. Wa illam takun mualat fil haqiqah, sekalipun bukan dalam konteks mualat fil haqiqah. Awli annal mawalin kanu munafikin, karena orang-orang yang mualina kanu munafikin, maka orang yang dijadikan sebagai penolong itu orang-orang munafik. Maka apa kita masuk kelompok mereka? Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang zalim. Bimualatil kufar, disebabkan mereka menjadikan orang kafir sebagai pelindung. Ada riwayat sini, ruwiya an Abi Musa al-Asy'ari, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari annahu qala, beliau pernah berkata, qultu li Umar bin Khattab, saya pernah ngomong kepada Umar bin Khattab saat beliau menjadi khalifah, innali katiban nasraniyan, saya punya juru tulis orang Nasrani. Faqala, lalu Umar berkata, saat itu lagi ada semacam inspeksi, lagi semacam pengaudit. Maka diminta auditornya itu masing-masing juru tulisnya itu menjelaskan pemasukan, pengeluaran, ya, segala macam. Abu Musa tidak bisa membawa juru tulisnya. Kata si Umar, panggil sini. Dia nggak bisa masuk masjid. Umar, lo kenapa? Dia Nasrani. Wah, gitu. Maka kata si Umar, malakah qatalakallah. Loh, apa alasanmu menjadikan orang Nasrani sebagai juru tulismu? Qatalakallah, celaka engkau. Allah ittakhadta hanifan. Kenapa kamu tidak mengambil juru tulis orang-orang yang muslim, yang lurus? Ama sami'ta qaulallahi ta'ala, tidakkah kau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kau jadikan orang Yahudi Nasara sebagai penolongmu. Qultu, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, lahu dinuhu, ya, urusan agama mah dia agamanya, bagi dia agamanya, wali kitabatuhu, saya mah butuh kemampuannya menjadi juru tulis. Agama urusan dia, ini kan urusannya urusan itu, gitu tuh. Faqala, ini Sayyidina Umar nih, la ukrimuhum idza ahanahumullah, aku tidak akan memuliakan mereka ketika mereka dihinakan Allah. Wala azza ya'izzuhum id adallahumullah, aku tidak akan memuliakan mereka ketika mereka
direndahkan Allah. Wala udnihim id ab'adahumullah. Aku tidak mendekatkan mereka ketika Allah menjauhkan mereka. Qultu, kata Abu Musa, la yatimu amrul basrah illa bihi. Alasan Abu Musa, la yatimu amrul basrah illa bihi. Persoalan di Basrah nggak akan beres kecuali dia yang si Nasrani yang jadi juru tulis. Tapi yang aku bisa andalkan dia. Faqala, selalu saya nomor ngomong lagi nih, nggak habis nih saya nomor bilang. Matan Nasrani wassalam. Ya, anggap aja lah Nasraninya mati. Udah selesai ngomong, jangan dipanjangin. Gitu. Wal makna ij'alhu fi dhannika annahu qad mat. Artinya, anggaplah Nasrani itu mati. Fama ta'malu ba'da mautihi. Emang kalau dia mati, nggak ada lagi orang yang bisa ngurusin. Ai fa'milhul an mayitan. Artinya kau perlakukan dia ini walaupun masih hidup, anggap aja dia udah mati. Jangan kau andalkan kerjaanmu kepada dia. Wastagni anhu bighairihi. Cukupkanlah hubunganmu dengan dia, lalu kamu ambil orang lain. Nah, karena itu juga masalah yang sangat riskan sekali itu, posisi juru tulis itu. Mengetahui segala persoalan, sementara di masa itu ya eranya berbeda, eranya sedang menghadapi dunia lain. Orang-orang kafir, kalau dia membocorkan gimana? Dia tahu semua anggaran, dia tahu semua kebijaksanaan. Nah, kan berbahaya. Dia megang kunci di situ. Itu masalahnya ya. Kalau tibang pesuruh-pesuruh aja mungkin masih bisa ditolerir. Bisa ditolerir. Ini masalahnya seorang seskap, tahu seskap? Sekretaris kabinet. Kata sekda ini kan gubernur nih, gubernur Basro. Sekda. Yang apaan aja keputusan gubernur, eksekusinya di situ. Gitu. Tahu semua, ini kan berbahaya. Cari orang lain kalau bisa. Itu nanti ada ayat la tatihbitona min dunikum la ya'lunakum khobala itu. Ayatnya nanti berlanjut ke sana. Fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan maksudnya. Yang imannya tidak salim, imannya tidak tulus. Yusari'una fihim. Mereka berbondong-bondong atau bersegera melakukan tindakan tergesa-gesa menjadikan mereka orang Nasrani sebagai teman akrab, menjadi pelindung bagi mereka, penolong mereka andalkan. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka mengatakan kami khawatir kalau satu saat kita akan tertimpa bencana. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Maka barangkali atau mudah-mudahan Allah akan memberikan kemenangan kepada orang Islam, au amrim min indihi, atau Allah memutuskan langsung perkara darinya, menetapkan fayusbihu ala ma asarru fi ansin nadibin. Maka mereka akan menjadi orang-orang misal dari apa yang mereka sembunyikan pada diri mereka. Kekhawatiran orang Islam kalah. Orang nyatanya kemenangan di tangan kaum muslimin. Kalaupun kalah bareng-bareng kenapa? Masa berjuang mau menang dewek itu. Justru kalau kita bersama-sama yang lemah bisa jadi kuat. Tapi kalau Islamnya pecah main dua kaki jadi masalah. Fataral ladina fi kulli maradun ay bin nifaq. Orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Kemunafikan. Warakhawatul akal fid din. Ya, apa namanya? Apa rakhawah? Lemah akal gitu ya.
Seperti Abdullah bin Ubay wa ashabihi, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya itu orang-orang munafik. Mereka yusari'una fi mawaddati Yahudi Bani Qainuqa wa Nasara Najran. Mereka melakukan hubungan yang harmonis dengan Yahudi Bani Qainuqa dan Nasara Najran. Li'annahum kanu ahla sarwah. Karena mereka ini adalah orang-orang yang menguasai ekonomi. Orang-orang kaya. Yukridunahum wa yu'inunahum ala muhimmatihim. Yang mereka itu biasa memberikan pinjaman dan memberikan pertolongan kepada mereka untuk kepentingan-kepentingan mereka. Jadi kalau kehilangan kongsi sama Amerika takut nggak hidup gitu. Kalau nggak dilindungi Amerika takut bubar negaranya, kan gitu yang terjadi sekarang nih. Kalau zaman dulu model mereka ini. Jadi kalau hubungan putus sama Bani Qainuqa, ntar kita minta tolong sama siapa? Maka tetap dijaga. Padahal Islam saat itu membutuhkan ketegasan sikap orang beriman harus ada di kelompok orang beriman. Sementara mereka lebih senang melakukan hubungan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Yaquluna, mereka beralasan, mu'tadzirina anha ilal mu'minin, beralasan kepada orang beriman, kenapa kami tetap menjalin hubungan dengan mereka? Nakhafu khaufan syadidan. Kami memiliki kekhawatiran yang sangat antusibana dairah min dawairid dahr. Kalau suatu saat kita akan ditimpa bencana, kal hazimah, seperti kekalahan, wal hawarithil makhawfa, dan segala peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Wa takunu daulah lil kuffar, dan kalau kita kalah maka kekuasaan nanti ada di tangan orang kafir. Kalau orang kafir berkuasa, kita nggak punya hubungan, nanti kita gimana? Oh, itu kekhawatiran yang ditakutkan mereka. Wa tuqalu dairah fil makruh, dikatakan dairah itu pada perkara yang tidak disukai, kal jadab wal qahat, seperti kemarau dan paceklik. Wa tuqalu ad-daulah fil mahbub, dan dikatakan daulah itu kemenangan itu pada perkara yang disukai, penggunaan kata maksudnya. Wa qala Az-Zujjaj, Imam Al-Zujjaj berkata, ay nakhsha alla yatimal amrul Muhammadin. Kami khawatir Muhammad tidak akan menang gitu. Fayadurul amru kama kana qablu, maka urusannya akan kembali seperti semula, Yahudi yang berkuasa. Lah kita ntar dapat apa? Mau kemana kita berlindungnya? Itu yang ditakutkan oleh si Ubay bin Salul. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Mudah-mudahan kemenangan itu akan diberikan Allah kepada li Rasulillah ala a'daihi, kepada Rasulullah ketika menghadapi musuhnya, walil muslimina ala a'daihim, kemenangan diberikan Allah pada kaum muslimin dalam menghadapi musuh mereka, wa bi izhariddin, dan dengan kemenangan agama. Aw amrin min indihi, atau ya itu urusan Allah lah. Allah akan memberikan kayak apa? Ya, biqat'i aslil yahud, dengan memutus akarnya orang Yahudi. Au bi ikhrajihim an biladihim, atau dengan diusirnya orang Yahudi. Wa asa di sini bimanzilatil wa'ad. Asa di sini kedudukannya sama semacam janji, ya. Artinya Allah menjanjikan kemenangan bagi orang-orang beriman. Wa huwa minallah wajibun. Kalau Allah udah janji itu sifatnya wajib, itu maksudnya pasti, itu pasti terjadi. Kalau kita makan mudah-mudahan paling baru 10%, 90 masih belum jelas. Kalau Allah bilang asa, itu pasti terjadi. Karena Allah nggak pernah menyalahi janji. Kalau ente biasa. Insya Allah juga emang nggak jelas, insya Allah. Kalau jelas emang insya Allah iya. Fayasbihu, maka pada akhirnya mereka akan asbaha yusbihu fayusbihu nadimin.
Akhirnya mereka yang menjadikan orang kafir sebagai pelindung, mereka akan menyesal alama asarru fi anfusihim, atas apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka. Mereka ragu kalau orang Islam Nabi nggak akan menang, mereka ragu. Padahal berjuang kudu disertai keyakinan. Kalau mereka ragu sama Nabi, ragu Allah bakal tolong, imannya di mana? Kan berarti nggak ada iman. Ay fayasiru haula'il munafiqina nadimina ala ma hadatsu bihi anfusahum min anna daulata ay al-ghalabata li a'da'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ay artinya orang-orang munafik itu akan menyesal apa yang pernah terbersit di dalam diri mereka, bahwa kemenangan annal ghalabah, bahwa kemenangan li'a'dai Rasulillah, kemenangan itu akan ada untuk musuhnya Rasul. Fa innahum kana yashukuna fi amir Rasul, karena sebelumnya mereka udah ragu akan Rasul. Kan Ubay kan memang imannya cuma di mulut doang kan, ya, ragu sama Nabi gitu. Wa yaquluna la nazunnu annahu yatimu lahu amruh. Mereka bilang, gue gak yakin Muhammad bakal menang, gitu ngomongnya. Makanya dia terjalin hubungan sama orang kafir. Jelas tafsirnya nih? Hah? Jelas persoalannya. Jangan dibawa-bawa ke ranah-ranah kekuasaan. Babnya beda tuh. Kalaupun mau disamakan, ada yang bisa disamakan, ada. Kalau memang benar-benar perjuangannya berkaitan dengan agama atau keyakinan atau marwahnya kaum muslimin.